Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM 18010404052. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra. Hmm, Yang pertama yaitu ada hakikat kritik sastra, yang kedua ada fungsi kritik sastra, dan yang ketiga ada contoh artikel. Yang pertama, hakikat kritik sastra. Menurut Graham Howe tahun 1966, halaman 3, kritik sastra tersebut tidak hanya terbatas pada penyuntingan penetapan teks, interpretasi, dan juga pertimbangan nilai. Menurutnya, kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, tentang apa tujuannya, dan juga tentang atau mengenai bagaimana hubungannya dengan tiap-tiap masalah-masalah kemanusiaannya. Yang kedua ada fungsi kritik sastra sebagai berikut. Yang pertama, untuk perkembangan ilmu sastra sendiri. Untuk perkembangan ilmu sastra sendiri, yang dimaksud yaitu kritik sastra tersebut dapat membantu dalam penyusunan teori sastra serta juga sejarah sastra. Nah, hal tersebut tersirat dalam ungkapan dari Ren Wellig yang menurut pendapatnya itu karya sastra tidak dapat dianalisis, digolong-golongkan, serta juga dinilai tanpa adanya dukungan prinsip-prinsip kritik sastra. Nah, selanjutnya yang kedua ada untuk perkembangan kesusastraan. Maksudnya di sini yaitu kritik sastra tersebut membantu perkembangan kesusastraan bangsa dengan memberi penjelasan bahwa sebuah karya sastra itu tentang baik buruknya, serta juga menunjukkan wilayah-wilayah jangkauan persoalan karya sastra. Yang ketiga ada sebagai penerangan masyarakat. Nah, umumnya di sini yang menginginkan penjelasan mengenai karya sastra, kritik sastra tersebut menguraikan, menganalisis, menginterpretasi, serta juga menilai karya sastra agar masyarakat umum dapat mengambil manfaat kritik sastra ini bagi pemahaman serta juga apresiasinya terhadap karya sastra. Nah, yang ketiga, contoh artikel. Artikel yang saya buat yaitu menganalisis puisi tentang tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Nah, di sini ada beberapa hasil yang saya analisis, yaitu yang pertama ada diksi. Diksi yang digunakan pengarang, nah yang maksudnya di sini itu diksi yang digunakan pengarang kebanyakan bermakna konotatif. Konotatif artinya sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan makna sebenarnya. Misalnya, pada baris gunung sedang tak demam, yang artinya gunung sedang tidak aktif, namun dituliskan dengan kata demam. Yang bukan arti sesungguhnya, melainkan kata kiasan, karena gunung tidak bisa demam. Kelebihan puisi ini jika dilihat dari diksinya adalah puisi ini menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Namun, terdapat juga kekurangannya yaitu kata yang sulit dipahami oleh orang umum, yaitu kata pagebluk yang tidak semua orang tahu artinya. Nah, ada diksi, yang kedua ada imajinasi. Imajinasi adalah sebuah kerja akal dalam mengembangkan suatu pemikiran yang lebih luas dari apa yang pernah dilihat, didengar, dan dirasakan. Dengan imajinasi, manusia mengembangkan sesuatu dan kesederhanaan menjadi lebih bernilai dalam pikiran. Ia dapat mengembangkan sesuatu dari ciptaan Tuhan dalam pikirannya dengan tujuan untuk mengembangkan suatu hal yang lebih bernilai dalam bentuk benda atau sekedar pikiran yang terlintas dalam bentuk. Dalam puisi tersebut, terdapat 3 imaji. Satu imaji visual yaitu seolah-olah dapat dilihat dengan mata. 2 imaji taktil yaitu seolah-olah bisa diraba atau disentuh. Dan yang ketiga imaji auditif seolah-olah bisa didengar. Contoh satu
bait ketika hutan-hutan tak lagi berantara bintang-bintang, di langit hilang nyala. Pada bait di atas menggunakan imaji visual, yaitu seolah-olah bisa dilihat. Nah, itu contohnya. Yang ketiga ada majas. Majas adalah bahasa berkiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menumbuhkan konotasi tertentu. Dalam puisi di atas terdapat beberapa bentuk majas. Majas yang ada dalam puisi tersebut antara lain adalah personifikasi paradoks. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Personifikasi yaitu menemukan sifat-sifat manusia ke dalam benda mati. Contohnya, gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam. Ia muntah darah api. Yang kedua ada paradoks, yaitu majas yang menggunakan pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada. Contohnya, kau menjadi penyendiri yang khusyuk di tengah keramaian yang mengepung. Nah, dari ketiga tersebut ada diksi, imajinasi, dan majas, dan yang keempat yaitu ada rima. Rima adalah sebuah pengulangan bunyi yang mempunyai selang baik saat di dalam larik sajak ataupun saat akhir dari larik sajak yang berdekatan atau dengan secara singkat. Rima yaitu bentuk pengulangan bunyi yang ada di dalam kata bahkan suku kata yang berada dalam puisi. Yang kelima ada tipografi. Tipografi adalah penyusunan baris dan bait dalam puisi menggunakan ruang-ruang yang tersedia sehingga menciptakan kesan keindahan. Tipografi yang digunakan dalam puisi berjudul Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni menggunakan jenis tipografi konvensional, menggunakan huruf besar pada awal puisi saja. Nah, itulah contoh artikel yang saya buat dan hasil yang saya dapati dari analisis puisi tentang Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Apabila saya ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.